Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai momen gaya pada simpal arus dan magnet ya. Jadi kalau kita punya simpal, simpal itu loop atau kumparan gitu ya. Kumparan, kemudian kalau kita alirkan arus pada kumparan itu, kemudian kita berikan dia atau kita simpan pada sebuah tempat yang ada medan magnetnya gitu ya. Maka dia kan ada gaya Lorentz. Nah, kalau gaya Lorentz itu kan gaya ya. Kalau ada dua gaya yang identik pada jarak tertentu gitu kan dia bakal membentuk sebuah momen gitu kan ya, momen gaya atau kopal gitu, momen kopal. Nah, itu sebenarnya adalah prinsip dari motor listrik ya. Motor listrik atau kalau misalkan kita ngukur arus tuh pakai apa tuh? Ngukur arus, ngukur tegangan, ampere meter ya. Ampere meter, voltmeter itu dasarnya apa sih? Di dalamnya ada apanya? Momen gaya. Gaya Lorentz. Ya, si ampere meter, voltmeter, sama ohmmeter itu kan sebenarnya prinsipnya sama ya, cuman beda rangkaian resistornya aja kan. Iya. Nah, itu si alatnya apa tuh namanya? Yang alat pokoknya. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Multimeter. Galvanometer. Galvanometer. Nah, Galvanometer. jadi itu kan tiga-tiganya sebenarnya galvanometer, cuman beda di rangkaiannya aja kan. Nah, eh, misal ya, misal kalau kita punya simpal. Simpal itu bahasa agak lama ya. Bukan bahasa lama sih, emang bahasa Indonesia simpal. Simpal lah, simpal itu atau loop ya, atau kumparan. Misalkan berbentuk segi empat kalau di gambar ini. Nah, kemudian ada si simpal ini diletakkan pada sebuah medan magnet. Nah, medan magnetnya itu ini kan udah membentuk sudut ya dengan si eh, sama si loopnya atau sama si kumparannya. Misalkan awalnya belum membentuk sudut. Nah, kita beri medan magnet yang arah medan magnetnya itu tegak lurus dengan gaya normal gitu. Ya, dengan kata lain medan magnetnya itu sejajar dengan si kumparannya atau si simpalnya. Nah, coba bayangin. Kemudian si kumparannya itu kita alirkan arus. Walaupun gambar ini aneh juga nggak ada sumber tegangan tapi ada arus ya. Jadi ceritanya ada sumber tegangannya ini. Ada sumber tegangan, kemudian ini ada arus mengalir pada simpal ini. Arusnya kalau dilihat dari atas itu berlawanan jarum jam. Nah, di simpal yang ini itu bakal ada gaya Lorentz ya. Arahnya gimana kemana? Ya ke atas, ini udah ada. Ini ke atas pakai apa? Pakai kaidah tangan kanan ya. Dari arah arus ke arah medannya digerakin yang 4 jari, berarti kan jempolnya ke atas tuh. Ya, dari arah arus ke arah medan kan medannya ke situ. Medannya ke sana gitu. Medannya eh, searah dengan loop atau kumparan. Nah, harusnya ini medannya ke sana, berarti kan si jempolnya pas ke atas. Pertanyaannya, di sisi yang sebelah sini sama nggak gayanya ke atas? Ke bawah. Bawah ya, karena arah arusnya jadi beda kan? Sebenarnya karena udah ada gambarnya di sini. Ada arusnya ke sana, medannya ke sana. Ya, kalau pakai tangan kanan, jempolnya jadi ke bawah ya. Nah, pertanyaannya, di sisi yang sebelah sini ada gaya Lorentz nggak? Sisi sebelah sini sama sisi sebelah sini. Ada juga, Pak. Kemana arahnya? Kalau yang di tempat laser itu dia ke Kalau ya. sejajar ya, kalau awalnya Iya. sejajar, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada Pak 00. Ya, nggak ada ya, karena kan arah si arusnya sama arah medannya sejajar. Iya, si 0. Ya, sudutnya 0. Berarti nggak ada. Awalnya nggak ada. Ya. Nah, itu. Nah, artinya kan yang sebelah sini jadi berputar ke atas, jadi ngangkat ke atas ya. Yang sebelah sini jadi Ke bawah. narik dia ke bawah. Jadinya si kumparannya jadi apa? Dinamo. Ya, betul. Jadi bukan dinamo. Baling-baling. Kalau dinamo kan justru dari listrik, dari gerak jadi listrik dinamo. Kalau dari listrik jadi gerak apa tuh namanya? Kipas angin. Kipas angin. Ya, kipas angin. Itu tuh apa namanya? Motor. Motor listrik ya.
Jadi dinamo Tamiya itu salah tuh. Harusnya motor Tamiya karena di dalamnya itu bukan dinamo tapi dia motor. Motor listrik gitu ya. Nah, simpal kawat persegi panjang menyalurkan arus I ya dalam medan magnet luar seragam B sejajar dengan bidang simpal ya. Jadi medan B-nya itu sejajar dengan si simpalnya. Kemudian F1 sama F2 itu sama besarnya gaya Lorentz gimana pada arus I, F, B, I, L gitu ya. Sin, theta. Nah, karena dia udah tegak lurus, berarti kan sin 90 gitu kan ya. Berarti 1. Nah, L-nya itu kan panjang kawat. Di sini ada doger monyet lagi, kedengeran nggak? Nah, si panjang kawatnya ini adalah A. Jadinya gayanya itu besarnya adalah I kali A kali B. A-nya A kecil ya. Ini gaya Lorentz di sini adalah I kali A kali B. Nah, itu antara F2 dengan F1 itu bakal besarnya sama ya. Nah, momen gaya yang terbentuk adalah momen gaya fisika dasar 1. Gimana rumusnya? Ya, benar. F kali D. Kan gayanya, kalau ada momen couple ya maksudnya. Momen couple yang disebabkan oleh dua gaya ini, kan sebenarnya jarak ininya, jarak antara dua gaya dikali dengan gayanya itu sendiri. Kalau gayanya identik ya. Kalau gayanya identik terpisah sejauh D. Nah, berarti kalau di sini siapa yang jadi D-nya? Yang jadi D-nya jarak antara dua titik tangkap gayanya adalah B ya. B. Ya, B. Jadi F-nya tadi kan IAB. D-nya adalah B. Jadi kalau dikali IAB kali B. Nah, kalau A kali B apa? Jadinya adalah luas ya. A kali B kan jadinya luas tuh. Jadinya I kali AB kali B jadinya I kali A kali B kan luas tuh, luas simpalnya, luas kumparannya. Jadi I kali A kali B. Jadi ini adalah momen gaya yang terbentuk pada kumparan ketika dia diberi medan magnet ya. Ketika dia diberi medan magnet dan dialirkan arus sebesar I, maka terbentuk sebuah momen gaya yang besarnya adalah IAB. Nah, dengan catatan bahwa A ini adalah luas simpal ya. Nah, momen gaya torsi ini ya itu cenderung memutar simpal sehingga bidangnya itu tegak lurus terhadap B. Jadi kan kalau kita alirkan arus gitu ya pada medan magnet, kemudian kan terbentuk momen gaya. Nah, si momen gaya ini kan memutar sehingga yang sebelah sini berputar ke sana gitu ya, searah jarum jam. Yang ini juga berputar ke sana searah jarum jam. Nah, sehingga si bidangnya itu tegak lurus dengan si arah medan magnet ya. Nah, si orientasi simpalnya itu menggunakan kaidah tangan kanan juga ya. Jadi kalau ini 4 jari itu searah dengan arus yang ada pada kumparan. 4 jari itu searah dengan arus yang pada kumparan, maka normalnya itu adalah arah jempol ya. Jadi kalau arah arusnya gini, searah jarum jam gitu ya, kalau dilihat dari atas, maka jempol kan ke atas. Nah, itu adalah gaya, bukan gaya, sorry, arah normal atau orientasi dari simpalnya ya, orientasi simpalnya. Nah, momen gaya ini, momen gaya yang bekerja pada simpal, itu cenderung memutar si N-nya itu ke arah B. Jadi kan N-nya tadi ke atas gitu ya. Kemudian ada momen gaya sehingga si simpalnya ini kan berputar searah jarum jam sehingga N-nya itu cenderung bergerak ke arah B-nya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, momen gaya pada segala titik itu merupakan perkalian gaya dengan lengan momennya ya. Jadi momen gaya pada titik P ini yang ini nih, ya. Itu kan tinggal gayanya aja F1 gitu ya, dikali dengan lengannya. Nah, lengannya yang mana? Lengannya itu adalah yang ini. B sin theta. Ketika dia udah ini ceritanya dia udah berputar ya.
Kan pertamanya dia lengannya adalah B aja gitu ya. Kemudian dia berputar sehingga ini membentuk sudut. Berarti kan lengannya sekarang menjadi B sin theta. Paham nggak kenapa lengannya jadi B sin theta? Karena lengan momen itu harus tegak lurus ya. Harus tegak lurus terhadap gaya ya. Jadi jadinya yang B sin theta. Nah, jadi momennya itu adalah IAB kali dengan B sin theta ya, karena gayanya itu tadi IAB, sedangkan lengannya adalah B sin theta. Nah, ini kan sama dengan tadi A sama B kalau dikali jadi luas. Jadinya A besar gitu ya. Jadinya momen gayanya adalah IAB sin theta. Nah, kalau lilitannya satu, kalau lilitannya ada banyak, berarti tinggal dikali dengan N. Jadinya NIA. Jadinya NIA B sin theta. Nah, ini berlaku bukan cuma untuk ini ya, bukan cuma untuk kumparan yang berbentuk persegi gini. Mau dia kumparannya berbentuk lingkaran atau ya berbentuk apapun, si momen gayanya tetap kayak gini, NIAB sin theta. Nah, momen gaya ini bisa ditulis dengan mudah sebagai perkalian momen dipol magnetik ya, atau mu. Atau mungkin ada buku juga yang nulisnya M. Ya. Ini beda-beda, ada yang nulis M, ada yang nulis mu. Nah, mu itu atau M itu ini N kali I kali A ya. Jadi jumlah lilitan kali arus dikali dengan luasnya dengan arah momen dipolnya itu yang tadi, yang 4 jari itu tadi ya. Nah, berarti kalau ditulis dalam bentuk momen dipol magnetik atau momen magnetik, berarti si momen gaya ini ditulis jadi apa? Jadi mu kali B ya, atau cross B gitu kalau perkalian silang. Kalau perkalian dot jadinya kalau ya perkalian skalarnya jadinya mu kali B sin theta ya. Kalau perkalian vektornya adalah mu cross B. Nah, itu ya. Jadi momen gaya ini bisa ditulis sebagai momen dipol, yaitu mu kali dikalikan secara silang ya dengan cross B. Mu dicrosskan dengan B. Susah amat ngomong gitu. Ya, gitu ya. Itu adalah yang namanya momen gaya pada kumparan. Nah, satuan internasional untuk momen magnetik ialah momen magnetik itu yang mu ya. Yang mu-nya aja. Kalau momen couple-nya atau momen gayanya satuannya apa? Satuan torsi. Newton meter. Nah, Newton meter ya. Kalau ini Newton meter. Nah, tapi kalau mu-nya satuannya adalah ampere meter kuadrat gitu ya. Nah, ini berlaku untuk sembarang simpal ya. Mau bentuknya simpalnya seperti apa aja, minumnya enggak ya. Mau dia berbentuk apa aja, si persamaan momen gaya tadi berlaku. Momen gaya itu sama dengan mu dikali atau cross B ya. Dikali silang. Momen gaya mu cross B. Nah, ini bisa jadi simbolnya diganti M ya. Karena kan ini sebenarnya ngomongin momen couple. Kalau momen couple kan memang M gitu. Jadi bisa juga ini nanti M. Atau kita sepakatin aja tulis torsi ya, biar nggak pusing nanti pas kalau misalkan ada ujian atau apa. Kita tulisnya dalam bentuk tau aja. Ya, jadi tau sama dengan mu cross B. Nah, contoh nih. Sebuah lingkaran berjari-jari 2 cm memiliki 10 lilitan kawat dan dialiri arus 3 ampere. Sumbu lingkaran membentuk sudut 30 derajat dengan medan magnet 8000 G. G itu apa? Gauss ya. Nah, nanti dikonversi dulu menjadi Tesla. Temukan besarnya momen gaya pada simpal. Ya. Torsinya toknya berapa tuh? Dari Gauss ke Tesla ada yang tahu nggak berapa? Nggak tahu. 10.000. Ya. Jadi 1 Tesla itu 10.000 Gauss. Berarti kalau 8.000 Gauss berapa Tesla? 0,8. Ya, 1 Tesla itu adalah 10.000 Gauss. Jadi kalau 8.000 Gauss itu adalah 0,8 Tesla. Nah, tadi jari-jari lingkarannya 2 cm, ya dibikin ke meter ya, jadinya 0,02.
Kemudian yang ditanya adalah momen gaya pada simpal. Momen gaya pada simpal berarti kan mu cross B. Ya, mu cross B. Mu-nya itu kalau di perkalian skalarnya jadinya B sin theta gitu ya. Nah, mu-nya dimasukin NIA tapi secara skalar ya. B sin theta. Jadinya berapa tuh? NI. Nah, luasnya luas lingkaran. Kalau luas lingkaran berarti VR kuadrat ya, kali dengan B sin theta. Jadinya tinggal dimasukin jumlah lilitannya 10, arusnya 3 ampere, VR kuadrat, R-nya adalah 0,02 kuadrat. B-nya 0,8 Tesla, dan sin-nya adalah sin 30. Sin 30 berapa? Setengah ya. Nah, ini kalau dikali semua nilainya adalah 1,51 kali 10 pangkat min 2 Newton meter kuadrat. Gimana, gampang ya? Sampai sini bisa dipahami ya? Menghitung momen gaya. Ini harusnya dicetak tebal atau ada panahnya nih, karena dia dalam bentuk vektor. Kalau yang ini benar, karena dia berbentuk skala. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, ini ada loop. Nah, sekarang baru ada vektor-vektornya nih. Ada loop. Loopnya terdiri dari 12 loop atau 12 kumparan. Kemudian dia ditembus oleh medan magnet. Nah, tapi medan magnetnya itu nggak lurus. Nggak lurus dengan si kumparannya. Ya, medan magnetnya itu miring dikit ke sini. Nah, kalau ditulis, kalau ini adalah sebuah pada koordinat kartesian ya, kartesian 3 dimensi, berarti yang ini sumbu X, yang ke atas sumbu Y, yang ke samping sini adalah sumbu Z. Nah, medan magnetnya itu adalah medan magnetnya homogen ya, searah. Bukan searah. Ya homogen. Homogen itu apa bahasa Indonesianya? Sama. Seragam ya. Seragam di setiap titik ya, sama di setiap titik. Nah, pada besarnya adalah ini 0,3 I plus 0,4 K ya. I itu berarti kan ke arah sumbu X-nya, K itu artinya ke arah sumbu Z-nya gitu ya. Nah, sebuah kumparan persegi 12 lilitan dengan panjang sisi 40 cm. Ini persegi ya. Walaupun gambarnya kayak persegi panjang, tapi ini persegi. Panjang sisinya 40 cm membawa arus 3 ampere. Kumparan tersebut terletak pada bidang XY ya, pada bidang XY. Berarti normalnya atau orientasi simpalnya ke arah sumbu Z. Z. Sumbu Z positif apa sumbu Z negatif? Negatif. Positif ya, karena ini udah ada gambar yang ke sini. Pakai kaidah tangan kanan, coba pakai kaidah tangan kanan. Yang 4 jari ke arah arus, jempol kan ke sini. Ya kan? Berarti dia ke arah sumbu Z positif. Ya, si orientasi simpalnya. Nah, yang ditanyakan adalah momen magnetiknya, berarti apa? Mu-nya ya. Tuh, ada yang nelfon tuh. Kemudian yang kedua, yang ditanya adalah momen gaya yang bekerja pada kumparan atau torsinya berapa gitu ya. Kemudian carilah energi potensial kumparan. Bisa dipahami ya soalnya ya. Nah, sekarang momen magnetiknya dulu. Kan luasnya kan persegi ya, berarti kalau 40 cm kan 0,4 meter. Kalau dikuadratin jadinya 0,16 meter kuadrat gitu ya. Kemudian mu itu adalah NIA. Nah, arahnya ke mana tadi? Ke arah sumbu Z positif. Berarti satuannya apa? K ya, kan sumbu Z positif. Kalau misalkan nanti ke arah sumbu Z negatif berarti min NIA K gitu ya. Bisa dipahami ya sampai situ ya. Itu momen magnetiknya, kemudian kita hitung. N-nya 12, arusnya 3 ampere, luasnya 0,16 meter kuadrat ke arah K. Jadinya 5,76 ampere meter kuadrat K. Nah, udah itu momen magnetiknya. Sekarang momen gayanya. Momen gayanya gimana ngitungnya? Mu cross B ya. Nah, mu-nya nah ini mending dikerjain vektor atau mending dikerjain skalar? Mending dikerjain vektor karena si B-nya dalam bentuk vektor.
belum kita hitung skalarnya berapa gitu ya. Jadi mu-nya kita hitung 5,76 ampere meter kuadrat ke arah K. Kemudian B-nya itu adalah 0,3 I tambah 0,4 K. Perkalian vektor. Kalau perkalian vektor gimana? Kalau K cross I jadinya apa? K cross I. K cross I satuannya jadi apa? J kali J. Nah, J ya. Kalau K cross K jadi apa? 0. 0 ya. Jadi tinggal K cross I aja yang dihitung. Berarti jadinya ya udah 5,76 kali 0,3 jadinya adalah 1,73 Newton meter kuadrat. K cross I jadinya J. Kalau I cross K jadinya apa? J minus Min J ya. Nah, minus J. kalau dibalik jadinya min. Nah, gitu. Tapi ini K cross I jadinya J. Jadi ya udah ini adalah momen gayanya. Kemudian energi potensialnya. Nah, energi potensial itu adalah negatif perkalian skalarnya antara mu dengan B ya. Jadi perkalian skalar antara mu dengan B. Jadinya 5,76 K kali 0,3 I tambah 0,4 K. Kalau perkalian skalar gimana? K kali I jadi apa? 0. Jadi 0. Kalau K kali K K. jadi 1. Jadi nggak ada arah dong, kan skalar. Ya. K kali K jadinya 1 gitu ya. Jadi 5,76 kali 0,4 aja. Jadi hasilnya adalah min 2,3 Joule. Ini adalah 5,76 kali 0,4-nya ya. Kalau dikali 0,3-nya itu. Nah, kawat pembawa arus dibengkokkan membentuk persegi ya. Kalau panjang sisinya adalah 6 cm, berarti luasnya kan tinggal dikuadratin aja. Nah, diletakkan pada bidang XY. Nah, berarti si kumparannya itu ke arah mana? Ke arah sumbu si normalnya. Normal dari bidang kumparan itu adalah ke arah sumbu Z ya. Nah, bisa Z positif, bisa Z negatif tergantung arah arusnya. Kemudian dia membawa arus 2,5 ampere pada arah sehingga orientasi simpalnya itu pada sumbu Z positif. Berarti nanti K ya. Nah, berapakah besar momen gaya pada kawat jika medan magnetnya 0,3 Tesla itu searah sumbu Z, searah sumbu X, dan searah sumbu Y. Itu pertanyaannya. Nah, berarti kita hitung dulu momen magnetiknya ya. Momen magnetiknya berarti kan ke arah K ya, karena di sini ditulis arusnya itu sedemikian sehingga si orientasi simpalnya itu ke arah sumbu Z positif, berarti K ya. Nah, berarti karena kumparannya cuma satu, jadi satu aja. I, nah luas, karena ini kan luasnya berbentuk apa? Berbentuk persegi ya, berbentuk persegi. Jadi kalau panjangnya adalah 6 cm, berarti luas persegi ya L kuadrat, jadinya 6 kali 6 ya. Nah, dalam arah Z, kalau dalam arah Z berarti kan mu cross B. Nah, si B-nya ini ke arah Z. Nah, ke arah Z berarti satuannya nanti apa? Ini tinggal berapa ini? Putri, Ahmad, Nadia, Firman. Si Bagas tadi izin ya. Terus siapa lagi? Viva ya. Nah, ini nih. Cross B berarti B-nya ke arah Z juga. Berarti kan K juga ya. Jadinya IL kuadrat K cross B K. Ya. Kalau K cross K jadinya apa? 1. Jadinya 0. Kalau di perkalian cross. Ya. Kalau perkalian dot ya jadi 1. Tapi kalau perkalian cross justru jadi 0. Nah, dalam arah X. Berarti kalau dalam arah X, IL kuadrat K, B, kalau X kan berarti I ya. K cross I jadi apa?
K cross I. Jadinya apa? J. J ya. Jadi kan gini aja. I, J, K gitu. Muter gitu aja. Jadi kalau I cross J, jadinya K. Kok gitu sih? Bentar. Oke, nah kalau I cross J, jadinya K. Kalau K cross I, jadinya J. Ya. Kalau J cross K, jadinya I. Tapi kalau kebalik, I cross K, jadinya min J. K cross J, jadinya min I. Gitu. Ya, ditulis aja gini, I, J, K, muter. Gitu. Jadi kalau K cross I, K cross I berarti plus J. Kalau I cross K jadinya min J gitu. Ya. Jadinya K cross I itu jadinya plus J. Jadinya IL kuadrat B J gitu ya. Nah, tinggal masukin aja angkanya 2,5 0,06 kali 0,3 Tesla ya. Ke arah J. Jadinya 0,0027 Newton meter kuadrat ke arah J. Nah, sekarang gimana kalau medan magnetiknya itu adalah ke arah Y? Kalau ke arah Y berarti satuannya apa si medannya? J ya. Jadi kalau ke arah Y berarti IL kuadrat K cross B satuannya J. Nah kalau K cross J jadinya apa? K cross J. Ini nih, lihat nih. K cross J berarti jadi I. I atau min I? Min I. Min I ya. Jadinya ini min I. Jadinya IL kuadrat B I, tapi ini ada minnya. Kalau besarnya sih bakal sama dengan yang tadi. 2,5 0,06 kali 0,3 Tesla. Jadinya min 0,0027 Newton meter kuadrat I. Jadi dia ke arah sumbu X, tapi sumbu X negatif. Gitu, bisa dipahami ya? Itu adalah momen gaya pada simpal arus. Ya. Nah, ini adalah prinsip dasar dari galvanometer ya. Jadi kalau kita bicara tentang galvanometer, itu adalah ada pada alat ukur ya, alat ukur listrik yang analog ya. Itu ampermeter, ohmmeter, maupun voltmeter atau pengukur tegangan. Jadi ampermeter, voltmeter ataupun ohmmeter itu prinsipnya dia ada menggunakan galvanometer ya. Nah, di dalam galvanometer ini ada apa gitu ya? Nah, di dalam galvanometer ini sebenarnya ada kumparan. Ya, ada kumparan yang dihubungkan dengan pegas ya. Di sininya itu ada pegas. Kumparan dihubungkan dengan pegas, kemudian ditempatkan dalam medan magnet. Makanya di sininya ada magnetnya dua, yang ini magnet utara, magnet selatan. Berarti kan ada medan magnet ke sana kan, ya arahnya ke kanan gitu. Nah, yang dihasilkan oleh magnet permanen. Kan kayak gitu ya. Nah, prinsip kerja dari galvanometer itu adalah jika dia dipakai untuk mengukur suatu besaran listrik, mau arus, mau tegangan gitu ya. Mau apa R itu hambatan gitu ya, mau tegangan atau V gitu ya. Si alat ini kan bakal dialiri arus. Nah, kalau kumparan berarus dalam medan magnet itu akan mengalami yang tadi momen gaya tadi ya yang kita hitung tadi. Torsi tadi, torque tadi. Nah, atau momen kopel gitu ya. Sehingga kumparan tersebut akan berotasi ya. Nah, tapi ketika si kumparannya berotasi kan dia dihubungkan dengan pegas ya. Jadi dia putarannya nggak bebas ya. Dia dipasangkan dengan pegas ya. Nah, pegasnya ini terpuntir dengan rotasi kumparan. Jadi si kumparan itu nggak muter secara bebas, tapi dia dihubungkan dengan pegas gitu. Nah, kalau kita kalibrasi antara pegas sama si kumparannya, itu dia bakal sebanding. Gaya yang dialami oleh kumparan ini bakal sebanding dengan arus yang melalui kumparan gitu ya. Nah, jika kumparan dilengkapi dengan jarum penunjuk kayak yang ini nih, dengan skala kalibrasi yang sesuai dengan besaran-besaran yang diukur, maka galvanometer ini dapat digunakan untuk mengukur ohmmeter, ampermeter, dan voltmeter. Nah, ya gitu aja. Ini adalah tugasnya.